Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya muslimin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi asma'ina ba'du. Alhamdulillah kita ketemu dalam pembelajaran PPKN. Kita berbicara tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Slide ini dibuat oleh kelompok 2 9B Putra SMP IT Sama Fikri. Saya mau share pada teman-teman semuanya hasil presentasi dari kelas 9B Putra SMP IT Sama Fikri. Kita masuk pada materi. Oke. Berbicara masalah Indonesia, negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan berlandaskan hukum Undang-Undang Dasar 1945. Poin pertama, pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu di dalam suatu undang-undang dasar yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Poin kedua, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Poin kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Poin ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Keempat, Presiden tidak dapat membekukan dan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Keenam, MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Nah, kita akan banyak berbicara masalah demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratein. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Menurut Budiargo tahun 2003 mengumumkan sejumlah syarat dasar untuk keterselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law sebagai berikut. Yang pertama, pelindungan konstitusional. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Ketiga, pemilihan umum yang bebas. Keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Kelima, kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan beroposisi. Keenam, pendidikan kewarganegaraan. Nah, setelah ini akan kita lihat simulasi video tentang perjalanan demokrasi Indonesia. Kita simak bareng-bareng. Setelah dekret Presiden pada 5 Juli 1959, praktek demokrasi dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan nasional tak kunjung membaik. Menyusul kebijakan pembubaran konstituante dan parlemen hasil pemilu tahun 1955 oleh Presiden Soekarno, peran partai politik dalam pemerintahan mengerdil. Akibatnya, pada masa yang oleh beberapa sejarawan disebut sebagai era demokrasi terpimpin ini, berbagai praktek pelanggaran demokrasi yang dipicu tidak terkontrolnya kekuasaan presiden terjadi. Yang dia maksud dengan demokrasi terpimpin itu, bagaimana menempatkan pemimpin dalam proses pelaksanaan demokrasi sehingga demokrasinya tetap berwujud dan pemimpinnya punya peranan dalam proses demokrasi itu. Tetapi akhirnya kan Bung Karno juga dianggap sebagai otoriter juga, dan memang ya dia tangkap orang juga, dia diangkat sebagai presiden seumur hidup, dia tidak mengadakan pemilihan umum.
Terpusatnya kekuasaan pada Presiden Soekarno saat itu juga membuat kekuatan-kekuatan politik yang ada tidak bisa bersaing secara fair dan terbuka. Mereka berlomba mendekat dan berebut pengaruh dari presiden. Kondisi ini diduga ikut melatar belakangi peristiwa 30 September 1965 yang menjadi pintu masuk penggulingan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno tergerogoti akibat super semar Mayor Jenderal Soeharto yang kemudian memegang jalannya pemerintahan mulai menerapkan sistem dan gaya demokrasi yang berbeda. Setelah diangkat menjadi pejabat presiden pada 1966 dan kemudian presiden pada 1967, Soeharto memperkenalkan jargon demokrasi Pancasila. Bersamaan dengan itu, upaya untuk menafsir ulang dan mencari sistem demokrasi yang cocok untuk Indonesia kembali dilakukan. Nah, di kita sering sekali aturan yang sudah disepakati itu tiba-tiba dirubah untuk kepentingan tertentu. Dan itu pasti melanggar demokrasi. RI nomor 10 tahun 1998 tentang pokok-pokok reformasi. TAP MPR RI nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. TAP MPR nomor 13 tahun 1998 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dan lain-lain. Jatuh bangunnya berbagai sistem demokrasi yang pernah dipraktikkan di Indonesia, serta masih jauhnya praktik demokrasi di Indonesia dari nilai-nilai demokrasi sejati yang diamanatkan dalam cita-cita kemerdekaan. Nah, teman-teman semuanya tadi sudah melihat simulasi perjalanan demokrasi negara Republik Indonesia. Nah, sekarang tugas-tugas kalian adalah membuat perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Nah, ini adalah contoh tugas yang sudah dibuat oleh kelas 9B Putra. Bentuknya seperti ini. Jadi ada 3 kolom. Kolom pertama demokrasi Pancasila, kolom kedua demokrasi liberal, kolom ketiga demokrasi sosialis. Contohnya yang pertama, misalnya demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perorangan. Kalau demokrasi liberal mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuh usaha pribadi. Kalau demokrasi sosialis mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan pribadi. Nah, hari ini teman-teman semuanya silahkan dikirim lewat Idul Fitri. Bentuknya teks daring saja. Tidak harus 3 tabel ya. Urutan pertama demokrasi Pancasila, demokrasi liberal, demokrasi sosialis. Nggak masalah di teks daring. Daripada kalian kesulitan untuk mengupload di Word, di teks daring aja nggak apa-apa, deskripsi aja nggak apa-apa. Itulah teman-teman semua untuk pembelajaran hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.